Lu dimarahin lagi Mas Gandang sama bos. Diajak ngobrol tuh. Oh, lu ngajak ngobrol gua. Bilang dong, Mas Gandang mau nanya gitu. Fa, gue bosen deh. Sama cita-cita. Sama gua. Udah gue Gandang. Gue bosen, Pak. Kenapa? Cerita-cerita ini kayak gue pengen cerita-cerita yang kayak lebih gore gitu loh. Kayak lo tau gak sih semua film-film setan yang muncul beberapa tahun belakangan kan semuanya ceritain soal Jawa, Ya, gitu-gitu. Nggak ada yang pernah ekspor luar Jawa gitu maksud gua. Sumatera, Sulawesi gitu. Papua, Sulawesi. Jujur ya, gue tuh udah kebal tau sekarang sama film serem karena udah ketahuan polanya gitu. Jujur, iya tapi benar di XX1 ya di bioskop XX1 emang ini apa semuanya judul film bahasa Jawa. Iya. Judul ini ya judul film horor. Terus pola-pola gamelan atau senandung Jawa gitu. Sinden gitu. Itu kan kliniknya Jawa ya. Lu nggak ada ini cerita di luar Jawa? Nah kemarin kan itu emang habis ngobrol tuh sama anak magang yang dia bilang apa keluarganya yang dia kan orang Arab tuh katanya, yang keluarganya orang Gorontalo. Oh iya, tapi kan kejadiannya nggak di Gorontalo. Iya. Kejadiannya yang di puncak itu kan? Iya, itu kan dia emang orang Arab yang tinggal di Jakarta. Mereka ini punya darah Gorontalo. Nah, apa? Iya. Cerita dia juga cerita-cerita Jawa itu mah. Iya, emang setan-setannya juga Rasukan, Jawa iya. segala macam. Nah, sekarang lo ada nggak cerita-cerita dari luar Jawa? Nggak ada sih gua. Udah ngobrol lama-lama nggak ada. Nggak ada gua. Tapi kenapa sih selalu lu pengen dapat cerita horor gitu? Kayak pengen lari. Panaku setan, Pak. Woi, Emang lo mau bahas apa itu? Bahasa Gorontalo sama Lo orang teman. Gorontalo? Iya, orang Gorontalo. Kenapa? Lo tadi ngomong-ngomong setan, lo punya cerita serem nggak dari Gorontalo? Enggak, temanku nih baru lihat setan dia, baru lihat setan. Dia bilang katanya tuyulnya masih botak. Ceritain ke gue dong. Hah? Ceritain ke gue. Boleh? Mau Ayo, sekarang. Mau lihat setan? Iya, ayo sekarang. Nah, ya udah. Tunggu. Yuk kasih mati aja dulu. Cepet. Iya. Kasih dia mati, Kak. Kasih mati. Kasih dia mati, Kak. Iya. Ayo. Pak. Setio, ayo ikut ke. Ayo. Aduh. Kaget gua. Bang, Apa? tapi emang bener lo punya temen yang pernah mati 6 bulan. Kalau tahu? Lo tadi kan bilang di situ, katanya lo punya temen mati 6 bulan. Iya, teman di Gorontalo tapi dia. Koma ya sebenarnya mungkin ya. Tapi istilah dia mati gitu kali. Seperti mati suri kayaknya. Mati suri, tapi 6 bulan. 6 bulan itu karena orang tuanya udah lama nungguin dia bangun. Terus akhirnya dikafanin, mau dikuburin, bangun. Oke. Semua orang di situ pada lari semua ini. Bangunnya kayak orang sehat atau? Iya langsung Kayak bangun tidur aja gitu ya. langsung bangun lari semua orang. Nah dari situ dia udah mulai banyak kejadian-kejadian kayak bisa lihat setan, bisa ngobatin orang. Oh punya kemampuan? Punya. Tadinya enggak. Nggak ada sama sekali. Ternyata para orang-orang pintar yang ada di kampung itu di Gorontalo kayak apa ya, kayak hormat gitu ya kalau sama dia. Iya, kalau dia lewat itu kayak Karena gue tanyain kenapa ini Pak banyak orang-orang pintar sini. Dia bilang soalnya mereka lihat yang ngikut gue di belakang. Aduh. Kayak kakek-kakek yang bangunin waktu dia pas mati 6 bulan itu. Ya. Datang kakek-kakek di mimpinya dia, mimpi atau alam apa. Kakek yang ajak, ayo balik lagi sini, makanya dia bangun Bangun dari matinya.
Jadi kalau tuh kakek-kakek nggak datang, mungkin Mati, kekubur. udah kubur. Kakek itu yang nyelamatin dia buat bawa. Kakek-kakek itu lo boleh. Gua tanya ke dia, ini siapa kakek lu atau apa enggak? Karena si kakek itu kasihan sama si temanku ini. Kasihan sama dia punya ada kayak Kamu cewek kan ya? iya, teman cewek di Karena apa? komunitas. Dia punya apa? Kayak pilihan gitu. Si kakek itu milih dia sebagai kayak murid atau sebagai orang yang dia suka gitu. Kakeknya siapa? Ternyata kakek itu diceritain temanku ini orang pertama yang ada di Gorontalo, orang penghuni pertama di kampung itu di provinsi Gorontalo. Dia orang yang pertama menginjakkan kaki di tanah Gorontalo. Oke. Nah jadi makanya pantasan dukun-dukun di sini kalau lu lewat Unduk ya. gini-gini. Ternyata di belakangnya dia bilang. Nah Oke. tapi temanku ini dia nggak suka banyak orang tahu kalau dia punya Iya, kelebihan. nggak suka pamer Nggak gitu. suka pamer. Oh berarti dia nggak gunain kelebihan dia untuk apa misalnya jadi buat orang konsultasi ya? Enggak. Dia diam aja. Nah itu aja gua ketahuan gara-gara temanku kena santet. Teman DJ. Dia tuh ini kayak apa ya? Kayak sisik ular. Ini sisik ular semua. Kena santet, mungkin yang iri sama dia. Sisiknya kayak Sisik ular kayak kulit ular. Kulit ular. Kulit kering gitu. kulit kering. Apa maksudnya warnanya? Iya, Warna kayak ular juga ular apa? atau kulit kering doang. Kulit kering cuman kayak Tapi kayak apa ya? Ada sisiknya tapi. Sisik ya. iya. Oke. Nah, teman cewek ini yang langsung lihat nih. Ini kayaknya orang lagi ngerjain si siapa namanya ya? Gue sebut aja namanya si Radit nih. Iya. Ini lagi dikerjain, kok lu bisa tahu? Iya, ini Teman lagi cewek lo nama siapa coba? Nama samarannya? Olin. Olin. Nama samarannya Olin ya. Olin bilang kalau Radit. Kalau temanku ini kena santet, mungkin ada yang iri sama kerjaan dia. Oke. Kita bawa dulu kalau ada di sana itu air terjun Lombongo. Lombongo Di itu Gorontalo? air terjun mistis gitu di Gorontalo. Buat apa tuh? Buat mandiin si teman yang kena Si santet Radit. ini. Si Radit. Itu Olin yang nyuruh atau? Ada bisikan dari dari si Olin ini. Kalau si Radit mendingan bawa dia ke Lombongo di air terjun itu di sungai, mandiin dia di sana, terus siapa tahu bisa sembuh. Nah kita bertiga jalan tuh, si Radit, si Olin, gua jalan ke Lombongo. Nah Lombongo itu tempat wisata air terjun, kayak dibatasi cuman sekitar berapa meter itu yang bisa dikunjungi. Sisanya itu nggak boleh orang masuk. Tapi masih luas air terjun. Untuk mencapai ke air terjunnya itu masih jauh. masih jauh. Oke. Nah kita harus ke sana tuh. Nah Oh kata si Olin. kata si Olin Nah tapi bilang, terlarang tuh buat orang. terlarang, Terus gimana, Bang? terlarang. Terus tempat wisata itu tutupnya jam 3 sampai jam 4 sore. Lewat dari jam 4 sore ke jam 5, jam 6 sampai malam Udah nggak itu boleh udah nggak boleh datangin. masuk. Suruh pulang orang. Udah. Sama penjaga di situ bilang nggak usah. Nah, Ini lu bertiga gimana? kita jalan nih jam 5 sore jalan masuk, ada yang jagain, orang tua di situ, orang yang jagain. Iya. Kuncian ya. Kunciannya dia bilang, ini bertiga mau kemana nih? Ke sungai om. Ngomong bahasa Indonesia, Bang. Iya, orang-orang manusia Maksudnya ngomong bahasa Indonesia apa ngomong bahasa Gorontalo? ngomong bahasa Indonesia. Ini kalian bertiga ini mau kemana? Ke air terjun. Ini udah jam 5 sore nggak bisa nih, harus balik, tidak bisa. Kita mau sembuhin ada teman yang sakit ini. Siapa yang suruh? Nah, si Olin ngomong, disebutlah Nama Kakek kakek. itu. kita lagi disuruh sama si kakek ini, ada arahan mau ke sungai di ujung di air terjun. Ya silakan. Yang penting hati-hati, tenang aja om. Langsung si dibilang. penjaga langsung ngerti gitu. Iya langsung ngerti karena mereka tahu. Oh iya. Berarti tunggu. Tapi si kakek ini memang terkenal banget ya. Berarti kayak tokoh. Iyalah, Mas. Ada patungnya nggak sih? Orang pertama yang Nggak semua orang tahu. Kayak yang tahu itu TTA cuma ya, TTA. para orang paranormal. Oh, Paranormal. dia emang berarti waktu dia menjajakan pertama kali kakinya ke sana tuh emang
as a mistis guy gitu kali. Iya, berarti dia bukan tokoh yang ada di buku sejarah gitu maksud Bukan pahlawan. Iya, Bukan Sunan, bukan tapi Sunan. orang-orang paranormal dan orang-orang itu yang ngerti kalau keberadaan dia siapa? gitu kan. Oke, lanjut. Berarti si Om ini ngerti dong ya. Kan dia jagain Iya, juga iya. air terjun Iya. bukan orang Ngerti biasa dikit juga itu kan. pasti Iya. bisa-bisa juga Biasa. itu dia. Ya udah. Sampai di air terjun dimandiin sama teman-teman. Pokoknya di sana Oh, akhirnya masuk tuh lo. masuk Sampai- bertiga. sampai ke sampai air sana terjun maghrib itu? sampai sana maghrib Oh, udah jauh maghrib juga ya, udah sejam. gelap. Oh, gue panik takut ini banyak setan karena kampung itu Kalau terkenal ke air banyak setan. terjun malam-malam chaos mas. Sekali dah tuh cobain ke air terjun malam-malam. Kacau. Kacau. Apalagi itu bukan maghrib lagi. bukan yang di sekelilingnya itu ada orang nenda, Nggak ada hutan. petani, enggak bukan itu. hutan. Oke. Sampai sana dia langsung yang berkomunikasi. Kita datang ke sini mau nyembuhin temanku nih. Jadi kita disuruh mandi di sini. Udah. Dia yang ngomong sama orang penunggu di air terjun itu. Habis mandi, balik kita udah Konsep mandinya gimana? apa? Konsep mandinya gimana? Basuh. Mandi basuh. Nggak maksud telanjang kah atau Enggak pakai baju. Pakai baju. Mandi, yang penting udah syaratnya. Itu syaratnya dia kalau mau keluar dari santet itu. Udah mandi cabut. Udah nih. Belum berubah, belum ada perubahan. Cuman yang penting syarat dia mandi, udah ikutin cabut. Udah selesai mandi, itu Om yang ada jagain air sungai itu masih air terjun itu masih nungguin. Kirain terjadi apa-apa di saat jam 7 lebih, jam 7 lewat itu kita baru keluar dari hutan itu, dari sungai itu. Aman Om, gitu. Om udah yakin pasti aman karena dia lagi jalan sama sesepuhnya. Kampung itu mistis. Kita keluar dari pemandian Sungai. air terjun Yang itu. tadi itu. Biasa itu kalau ada orang Gorontalo pasti tahu ini. Kita kalau pulang dari gunung itu beloknya sebelah kiri untuk orang umum jalan. Oke. Karena jalan yang menanjak ke atas balik ke kota itu kan paling dekat. Cuman kalau udah lewat dari jam Oh, habis iya. maghrib itu nggak boleh lewat kampung itu. Lewatnya Akhirnya harus ada jalan muter ya, gitu. muternya ke bawah lewat, sini. Lewat sisi gunung gitu. Udah. Ini udah bertiga nih. Si orang yang di kampung-kampung itu bilang, jangan boleh lewat sini. Lewat kiri. Temanku yang cewek si Olin bilang, Pak, kita mau lewat sini aja. Biar dekat. Nggak boleh. Harus belok kiri. Sudah Pak, tenang. Terus, serius ini kita mau lewat sini? Iya, lewat sini aja. Lewat, tapi tangannya ini dikeluarin dari kaca. Terus Oh, kalau itu naik mobil? naik mobil. Biasa. Tahu nggak kalau dia naik mobil? Tahu. Enggak. Dia bertiga tadi. Gue kira jalan kaki. Enggak naik Enggak kan mobil. udah mau Kampung pulang itu pasti jauh. Oke. Dari kampung itu jauh. Udah dia langsung isyarat begini. Tangannya keluar dari Iya dari Kaca. dari kaca terus disuruh duluan. Gue tanya siapa itu yang lu bilang? Oh. Pasukannya dia. Suruh bersihin jalan itu. Tunggu. Akhirnya sama penduduk dibolehin Dibolehin. masuk. Terus dia baru gitu. Baru dia bilang gini. Jadi kita diam dulu. Duluan bre. Terus dia keluarin tangannya di. Terus Kenapa gitu? Gue lagi suruh duluan orang yang buat bersihin jalan itu karena kampung itu mistis, Iya, nggak bisa lewatin kalau udah jam Kampung apalagi gaib jam gitu. 7 kampung Udah. gaib. Karena nggak percaya dibilang suruh duluan. Coba lu perhatiin di kanan kiri jalan pasti ada orang berdiri. Bener. Nah Maksudnya? teman berdiri ngeliatin jalanan, ngeliatin mobil lu. itu yang jagain kita lewat. Itu. Oh, yang jagainnya berdiri. Yang tadi disuruh disuruh duluan itu. Tapi lo bisa itu yang- lihat itu mas. Lo bisa Iya, lihat? lihat. Orang, manusia. Jadi ada yang duduk di atas motor lagi diam gini tapi begini, terus di tikungan ada yang pegang payung begini. Fuck. Terus dia tanya, lu lihat nggak orang tadi? Tapi sebelum sampai di kota, ditanyain satu-satu, lu lihat nggak yang sebelah kiri tadi? Ada yang duduk di atas motor. Yang kanan tadi, yang pegang payungnya? Iya itu. Oh itu yang tadi, gue tanyain. Itu yang tadi lu suruh duluan itu. Iya, itu.
Dari sampai kota karena kita mau kayak sempurnain penguatannya dia, si kakek. Si Radit. Iya, si Radit, kakek ini arahin kita ke rumah Ustadz. Oke. Lu Lewat Olin ngata. Iya. Kok ngomongnya lewat Olin. Selalu lewat Olin. Olin, Oke. dia mediatornya Olin. Oke. Sampai ke kota udah jam 8 ke rumah Ustadz. Ustadz abis sholat isya nungguin. Karena si Ustadz itu yang sering ngobatin orang sakit di kampung itu. Di kota apa di kampung? Di kota. Eh. Pas masuk, duduk bertiga, Ustadz datang. Di rumah Ustadz ya? Iya, rumah Ustadz. Ini mau ngapain? Ini Pak, kita mau ngobatin teman yang kena santet. Tadi baru dari Air terjun Lembong apa? Lombongo. Gue yang duluan Ustadz lihat. Padahal yang sakit Radit misalkan. Teman lu ini ada apa di badannya? Di badan gua. Nunjuk lu. Si Olen ketawa. Hihi, gitu apa gitu? Bukan ketawa, dia ketawa kayak udah paham sama si Ustadz nih. Gitu ya? Emang Ustadz lihat? Iya. Itu kayak ada ular ngelilit di badan gua. Ular Gaib tapi kan. Ular gaib. Lu nggak ngerasain apa-apa? Gua nggak tahu. Maksudnya lu nggak ngerasain Nggak ngerasa apa apa. berat atau Nggak apa? ngerasain. Oke. Ada ular ngelilit. Terus? Kepalanya di sini pokoknya ngelilit. Terus si Olin ternyata tahu. Selama ini. Selamat Selama perjalanan. pertemanan Selama gua sama pertemanan. dia itu dia tahu kalau Sebenarnya gua- orangnya udah lama dong. Iya udah lama dia bilang itu. Si Ustadz tanya, kau lihat di badan temanmu itu? Saya lihat. Kenapa kau nggak kasih tahu kalau itu ada ular? Iya saya mau kasih tahu cuma dia orangnya penakut jadi dia nggak pernah ceritain kalau hal-hal gitu. Baru gua tahu ular itu dari kecil ternyata. Sampai sekarang ada? Udah dikeluarin sama si Ustadz. Bohong. Ada ini sekarang Mas. Udah dikeluarin sama si Ustadz. Gue geli soalnya. Serius. Awal ular keluar itu dari situ. Padahal kita mau ngobatin si Radit. Iya. Lo juga baru tahu kan, Bang? Baru tahu. Berarti lu duluan diobatin tuh? Enggak? Apa gimana? Dengerin Nggak dulu. Nggak Iya. diobatin. Cuman dibilang, lu ilas nggak ular yang di badan lu? Gue mau Dilepas. keluarin nih. Terus si Olin bilang, ya tanya dia Pak. Mungkin itu dari mana? Dari apa? Dari keluarganya dia yang nitip ke situ. Udah Ustadznya langsung keluarin ularnya itu. Dia langsung ularnya. Tapi yang lihat cuman berdua. Berdua Olin dan Pak Ustadz. Iya. Oh, lu bahkan nggak ngeliat? Nggak bisa lihat. Oh, iya. Ular cuma. Terus ditanyain ke Olin, ke teman cewek, Ustadznya nanya, lu lihat tadi ular keluar? Iya, itu keluar tadi ularnya. Si ular. Terus tanyain, Lin, itu ular dari kapan? Dari kecil lu tuh. Itu kenapa ya ada ular di badan? Itu dulu kita kalau di Gorontalo, biar anak gunung ya, kalau biar nggak sakit, kalau kita main jatuh, ketabrak atau segala macam, itu orang tua itu sering mandiin kita, mandiin buat pelindung, jaga. Gua nggak tahu dia jadi ular. Pakai apa maksudnya? Kok bisa jadi ular? Maksudnya pakai air khusus? Iya, gitu? pakai air mandi gitu. Oh, oke. Ternyata jadi ular. Udah disembuhin temanku. Oh, Radit akhirnya disembuhin udah. Disembuhin, dibilang ini ada orang yang santet dia, orang yang iri sama dia. Si Olin juga udah tahu siapa orangnya itu, cuman yang jadi poin di sini bukan Radit sama gua nih. Si Ustadz langsung liatin si Olin. Dia bilang, kalian ada yang bawa orang tua kakek-kakek ke sini nggak? Olin diam. Olin itu dia bisa on off. Dia bisa on itu bisa liatin yang apa yang di badan dia. Oke. Dia bisa off, jadi Ustadz nggak bisa lihat ada yang di dia. Bisa ngeliatin, bisa nggak ngeliatin. Nah saat itu Olin offin, Dia off. tapi Ustadz Si kakek itu nungguin di depan pagar, Oke. ngeliatin. aduh, Kan dia. jangan ada gestur-gestur. Iya bener. Si Ustadz langsung bilang, kenapa kakek tahu si Olin ngomong? Kenapa Ustadz tahu? Kenapa Ustadz tahu ada kakek di luar di pagar? Iya nggak mau masuk dia. Punyamu ya? Langsung Ke Olin. gitu. Olin. Si Olin.
Kata Olin? Langsung Olin bilang, nggak tahu punya siapa itu. Itu aku baru ngomong sama si kakek di depan, katanya jangan suruh masuk. Lu yang perintahin jangan. Jadi si Olin bilang, lu jangan masuk ya, ketahuan si Ustadz nanti nih. Jadi jaga Ustadznya dikasih tahu sama yang dari luar. kakek. Karena si Olin nggak bolehin masuk. Bilang kan kakek nggak boleh masuk tadi. Oke, kita sembuhin dulu si Radit. Udah sembuhin Radit, dikasih air ya, air doa ya. Botol aqua disuruh beli apa? Air mineral. Suruh beli, terus dibukain, dibacain doa sama Ustadz, kasih minum nih selama 3 hari. Terus punyaku ular dikeluarin semua. Olin langsung ngomong di belakang gini, lah kasihan ular lu udah nggak ada. Ngomong gitu. Takutnya itu ular, misalkan kalau lu kena penyakit, dia yang makanin racun itu. Jadi itu ular tuh kayak nggak jahat. Tadi kan dia bilang kan emang kayak orang. Kalau jahat tuanya. harusnya dia ngerasain hidupnya nggak enak, Mas. Apa ya? Alhamdulillah jarang sakit. Nah, si Olin bilang itu ular itu yang sering makanin kalau lu kena virus, lu kena santet, lu apa? Dia yang sering nangkal gitu. Oke. Udah dikeluarin, Olin sayang bilang, tahu-tahu gitu nggak usah keluarin ular lu. Itu udah dicabut sama si Ustadz. Si Olin yang langsung dites pada saat itu. Kayaknya lu nih luar biasa ya. Coba gua tes. Soalnya si Olin marah sama Ustadz gara-gara Ustadz itu maksain kakeknya yang di pagar yang di depan masuk, ditarik sama Ustadz. Tariknya lagi. Disuruh masuk gitu. Jadi di depan kita nih, Radit, Olin, gua, Ustadz. Di tengah sini si Ustadz. Si kakeknya. Lu ngeliat? Enggak dong. Nggak lihat. Oke. Cuman si Olin tersinggung gara-gara nggak boleh gitu. Itu kan orang tua, jangan dipaksa gitu. Udah mulai. Udah mulai berantem dalam tanda kutip. Satu Gorontalo Udah mulai itu apa? hormat sama Olin gara-gara si kakek sesepuh. Kenapa ustadznya kagak? gitu? Nah, baru dia kasih tahu. Sabar ya. Si Ustadz ini mau gali keahlian si Olin. Karena lu sembunyiin dari tadi tuh siapa yang di depan di pagar, dipaksain masuk. Terus dia kasih tahu, Pak Ustadz tahu nggak itu siapa tadi yang ditarik? Saya tahu. Si Ustadz tahu nih, kakek ini orang-orang itu kan orang yang pertama tinggal di Gorontalo, itu sesepuh di Gorontalo ya. Tahu nggak dia bilang tadi, dia tersinggung, dia marah. Karena dipaksa masuk. Si Olin yang nengahin jangan sampai si kakek itu marah ke Ustadz. Secara langsung. Karena kakek itu denger sama si Olin, anak kesayangan istilahnya lah. Terus dibilang, iya gara-gara kamu nggak jujur itu punya siapa jadi aku tarik. Sekarang aku minta maaf, Ustadznya minta maaf. Nah sekarang si kakeknya udah di samping sini, suruh duduk. Siapa yang nyuruh duduk? Olin. Si Olin. Ya udah kalau mau jaga-jaga, mereka tes ilmu Pak. Maksudnya gimana? Tes ilmu. Si Ustadz bilang, kayaknya kamu ini punya pengetahuan lebih dari aku ya. Ustadznya bilang gitu. Ngomong ke Olin? Ke Olin. Karena udah ketahuan, Olinnya terbuka. Olin terbuka. Terus dia tarik dari belakang begini. Ini siapa? Kayak tebak gambar. Ini siapa tuh di tengah-tengah itu ditanyain. Terus jawabnya? Yang pertama? Ini yang dari selatan ya, dari daerah sini. Dari Jawa. Berarti ngambil setan ya? Iya. Dari Jawa gitu Bang? Dari Pantai Selatan. Oh Pantai Selatan. Langsung. Nyi Roro Kidul dipanggil Pak. Sampai kalau percaya apa nggak percaya? Ya nggak percaya aja. Mungkin yang ini ya, yang menyerupai ya. Sampai Soekarno ditarik. Soekarno. Dia cuma mau ngetes. Lu bisa lihat apa yang gue tarik nggak? Iya. Dan Olin selalu jawab. Bisa. Makanya lo nggak inget ini urutannya? Iya, gimana? Itu menarik. Pertama Nyi Roro. Pertama yang dari selatan Nyi Roro Kidul. Terus keduanya kayak pangeran pahlawan kayak di Ponorogo. Bukan kayak Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Diundang. Bandung Bondowoso.
Nah, si Olin itu nggak suka cara si Ustadz itu, cara dia cara dia nariknya nebak-nebak gitu ya? kan harusnya dihormati kalau setiap Ngambilnya itu loh, yang Ngambilnya kayak kurang sopan gitu. gitu. Mau lanjut nih? Lanjut gimana? Selesai semua? 2 hari gua ngomong kalau 2 hari. Sikat 2 hari. Hah? Lanjut, abis misalkan itu kan berlanjutnya dari itu tuh, dari udah tebak Udah gambar pulang habis dari- itu Akhirnya pulang tuh. pulang Ustadz karena Olin udah nggak suka dengan cara Pak Ustadz kayak oke. Tapi gue masih bingung sama, tunggu sebelum lanjut, gue masih bingung sama sikap Ustadz sih. Bang Ustadz ini Ustadz, emang tapi kok songong gitu. bukan dia emang ya gue mau ngomong si Olin marah gara-gara ya gini dong, gue bisa sembuhin si Radit sebenarnya, cuman dia kan nggak mau Nggak mau kelihatan nggak mau kalau dia tahu bisa. kelihatan dan nggak mau Gua pakai. tahu aja ada ular gara-gara di situ. Iya. Dia nggak pernah ngomong. Benar. Akhirnya balik aja kita. Kalau cuman air-air begitu gue bisa dia bilang gitu. Ya. Balik. Belum sembuh tuh Radit, belum sembuh kan? Enggak, belum sembuh. Proses. Iya. Cuman yang santet-santet dia itu udah dikeluarin Iya. semua sama Ustadz. Udah balik ke rumahnya Radit. Gue ingat-ingat dulu nih. Lama nih 2015. Wah, 10 tahun Nah, lalu. tertarik sama si Olin nih. Siapa Ternyata dari dulu lu bisa begini ya sama si Olin. Lo. Iya, gue tertarik. Terus Oh, ya akhirnya lo tau kalau Olin tuh wah, gue peralat terus dia setiap ada kejadian mistis kayak Minta tolong. iya yang gue di kampung yang dari jarak dari kampung gue ke kabupaten 11 10 jam itu. coba ceritain aja sih. Gimana? 2 hari nih ceritain. Ya nggak apa-apa. Nah, gue dapat job ya istilahnya. Job di kabupaten. Jarak tempuhnya itu 10 jam dari kampung gua ke kabupaten sebelah. Kampung, hutan. Aduh. Kita habis nongkrong dari pantai itu ngopi, mau pulang ke rumahnya itu harus lewatin pohon-pohon pisang, pohon bambu gitu kan. Takut gua lewat nih, panik udah jam 12. Gimana cara balik? Karena udah sepi semua, nggak ada lampu naik motor, jalan. Bang. Jalan kaki. Jalan kaki. Telepon Olin. Lin, gue takut nih. Gimana ya caranya ya? Tar, kalau ada yang udah niup di telinga lu, Mati. gitu, ada kayak angin gitu. Kenapa? Nah, itu yang jagain lu nanti jalan kaki sampai di rumah yang lu mau tidurin, yang tempat lu nginap. Belum ada nih. Tar, bener ada angin pak. Kuping lu. Di kuping. Udah ada dia. Ini setan atau apa, Lin? Enggak, bukan setan. Itu kalau istilah kita di sana itu ada ilmu hitam sama ilmu putih kan. Jin kayak jin muslim gitu. Yang denger dia perintah dia kan. Udah jalan aja nggak apa-apa. Tapi nggak bisa lihat. Itu setan atau nggak bisa lihat. Dibilang pokoknya lu jalan aja, dia di belakang tuh. Udah jalan. Aman. Nggak ada gangguan apa-apa Nggak tuh, ada Bang. gangguan sama sekali. Sampai rumah, gue ngomong, ini gue mau tidur, apa dia ikut terus atau gimana nih? Gue kan Serem juga ya kalau tahu ada yang ngeliatin, ada yang telepon gini. Olin, jangan matiin handphone ya. Ini gimana nih cara baliknya? Bilang aja, udah, terima kasih sudah nemenin jalan tadi. Boleh pulang nggak? Kata-katanya gitu doang. Jadi pas bilang terima kasih ya, boleh pulang nggak? Boleh. Maksudnya si Olin suruh bilang ke orang samping itu suruh pulang aja dia. Udah pulang tidur aman. Masih tertarik sama Olin. Gue ingat waktu gue di Toli-Toli. Ini masih cerita Olin nih. Oke. Iya. Apa lagi Cerita Olin. Toli-toli tuh apa? Toli-toli. Toli-Toli Nama itu daerah? apa ya? Sulawesi Tengah. Nama daerah kan, Bang? Iya, gue kan di Gorontalo ya. Sulawesi Utara pecah jadi Gorontalo. Di sana ada komunitas penangkap setan. Gue kan Toli-toli. suka yang tertarik setan-setan begitu, tapi belum pernah lihat setan. Takut. Tapi lo masuk komunitas penangkap setan? Iya. Gue yang bentuk tuh di Toli-Toli tuh. Gue bentuk. Iya, karena dia takut ditangkap-tangkapin, Mas. Enggak. Gue berteman sama orang-orang yang bisa lihat setan. Orang masuk komunitas karena ada interest yang sama kan? Enggak, karena dia takut supaya Satu dia takut. supaya populasi di jalanan mengurang, terus nanti direhabilitasi gitu. Lanjutkan. Gue waktu di Toli-Toli ketemu Untuk komunitas
Enggak, ketemu di warung kopi, ada kayak abang nih lagi duduk, liatin gua lagi, ya jaraknya kita meja sebelah sama meja sebelah. Abang nggak kenal gua nih, nyamperin. Kamu orang Gorontalo ya? Kok tahu? Abang tahu dari Gorontalo. Iya, soalnya yang saya ada yang lihat di belakang kayak baju putih gitu. Ternyata dia bisa lihat yang hal-hal yang mistis. Udah berteman situ, dikenalin lah sama teman yang di rumah itu. Akhirnya masuk lah komunitas. Ada 5 orang nih, cewek 1, cowok 4, punya keahlian masing-masing. Mereka itu belajar buat buka mata batin. Karena sempat bilang ke Olin juga, kalau lu mau belajar buka mata batin itu, nanti hidup lu nggak tenang. Setiap lu lewat itu pasti lihat setan. Jadi nggak bisa kebuka mataku, kata si Olin. Nggak boleh, karena lu logis, mikirnya logis. Udah, konekin ke temanku. Aku bilang ke Olin, ini udah berteman lama sama komunitas penangkap setan itu ya. Kegiatannya apa? Lucu juga. Kegiatannya buat nangkapin setan, isi di botol, gitu-gitu. Lo Ikut, karena gue yang bentuk. Gue bilang, gimana kalau kita bikin pendiri Ghostbuster namanya. Tali Ghostbusters, bener gue udah bilang. Ghostbuster. Tapi lo kan nggak bisa ngeliat setan. Tali Ghostbusters. Biar Tapi kan dia punya kenalan yang bisa ngeliat setan. Dia punya kenalan di tol. Iya, gue suka berteman sama orang-orang yang bisa lihat setan itu, biar kalau ada setan gue lapor nih. Setan nih, mereka yang usir. Gitu. Polisi lu ya mereka ya teman. Oke. Nah, lo arah cerita mau kemana nih berarti? Gue mau konekin komunitas yang teman gue toli-toli sama si Olin. Oke. Gue ngomong ke dia, ini kayak temanku nih bisa lihat-lihat begini. Gue telepon, Bang, udah meninggal orang ini. Nggak apa-apa. Bang Ramdan, gue punya teman cewek di Gorontalo. Dia juga bisa lihat setan kayak lu, Bang, gitu. Oh, Bang Ron ini orang yang itu ya? Yang tadi member di tempat kopi ya? Oh, tempat kopi tadi. Ngobrol sama dia. Terus, oh iya, tapi dia di Gorontalo. Kan jarak Gorontalo Provinsi Sulawesi Tengah sama Gorontalo itu 1 hari 1 malam kayaknya ya. Lama banget ya. Gue konekin lah sama si Olin. Gue bilang, dia juga bisa lihat setan. Si Ramdan. Si Olin. Gue ngomong sama di warung kopi kan. Ternyata dia paham siapa si orang itu. Tanpa lo sebut nama tuh kak. Tanpa gue sebut nama. Siapa Coba yang lu paham? telepon. Si Ramdan. Bang Ramdan ini. Coba lu telepon sekarang dia. Bener nih? Iya, kenalin ke gue. Gue telepon. Halo, Win. Gue mau kenalin lu sama teman kayak lu di sini. Gue bilang gitu. Oh iya. Coba tanya ke Olin, siapa yang ada di samping dia. Terus Olin bilang begini, Vic, jangan macam-macam, lu mau kenalin gua sama siapa nih? Kenapa? Ini dia lagi duduk di samping. Si Bang Ramon itu Telepon. kesana, lagi duduk di samping si. Gue respect. Tapi kan kalau Ramdan kan lagi di depan lo nih. Di depan gua nih. Oke. Makanya disuruh telepon. Coba lu telepon Olin sekarang. Iya, Mereka di sana itu kalau di kampung itu suka ngetes sampai Ketika mana Olin bilang, tingkatannya dia. ini dia di sebelah gua, Ramdan ada di depan lo. Nah, ketawa, dia bilang, oh itu dia bisa tahu gua di sebelah. Gue paham, sumpah gue paham. Paham Iya, gua paham. Gua telepon, halo Lin, ini gua mau kenalin, ada teman gua nih, namanya Bang Ramdan. Lo mau nggak kenalan? Mau kenalan gimana? Ini dia lagi di samping gua. Padahal itu lagi nyuruh nelpon Bang Pikri. Iya. Terus Tapi gua Ramdan liatin, ini masih... gua liatin langsung marah. Ramdannya nggak hilang di depan Iya. Ada. Bang, serius lu? Coba tanya dia. Dia lagi ngapain? Lah, ini dia lagi, katanya si Olin, lu lagi di sana Bang, di kursi sebelahnya dia. Baru Bang Ramdan ketawa. Ketawa itu kayak, oh sama kita. Tahap ininya, level ibaratnya. Sama kita. Habis itu matiin handphone. Terus dibilang, aku sering ketemu dia loh. Ketemu temanku ini. Bang Ramdan ini. Kan temanku juga sering cabut dari badannya dia kan. Sering kabur-kabur. Sering ketemu dia. Karena mereka ini orang-orang yang suka nolongin
lu sakit, Iya, dia datang iya, ke iya. rumah lu, siapa yang Bang Ramlan bilang sering ketemu Olin. iya. Tapi Olin bilang nggak kalau sering ketemu Bang Rami? Sama. Tuh kan. KTP mereka berbeda di alam gaib. KTP Kalau lu mau tahu, di Palu itu ada namanya Kota Kuning, Wintira, Kota para Jin. Nah, setiap malam Jumat, Olin masuk ke Kota Jin, Bang Ramdan juga masuk di situ. Jadi mereka sering ketemu di situ. Oh. Komunitas-komunitas gitu. Ada alam gaib Mereka di punya kota KTP itu. sendiri Di kota itu. di kota itu. Diakuin tuh di kota itu. Diakuin. Diakuin kalau orang, makanya dulu gua suka gua ngomong ke Olin, gua pengen bikin travel guide gitu ya. Kayak, "Bang, lu mau lihat Kota Kuning nggak?" Ayo, ya si Olin yang bawain. Dia tutup mata, dia pegang, Dibawa terus diajak jalan-jalan lu. ke Jadi kita Kota traveling Kuning itu. alam gaib gitu. Nggak usah beli tiket pesawat. Insidious, ya. Apa sih namanya? Traveler apa sih? Ada tuh istilahnya. Lucid Dream ya, bukan ya? Bukan. Ya udahlah, terus. Insidious kayak gitu kan? Insidious tuh masuk ke traveling alam itu loh mimpi. kan? Heeh. Kan dia tidur. Enggak, alam Alam itu, sebelah. alam itu, iya. Lo fisiknya Tidur gitu. koma ya apa Iya. Sama kayak gitu juga. Jadi mereka itu udah kenalan dari dulu. Dibilang gue kenal dia, si Bang Ramdan. Mereka- Kenal gara-gara itu di situ ketemu. Ketemu di kakeknya dia lebih dihormati. kakeknya Bang Ramdan. Kakaknya si Oh, Olin. kakeknya Olin. Makanya yang itu. terkenal si Olin. Makanya terkenal si Olinnya. Terkenal. Gua tahu namanya dia ini kan di sini. Iya, iya. Nama gaibnya ini kan. Oke. Jadi Olin nama Gaibnya? manusianya, nama gaibnya ada tuh. Oh, Ada lagi. Bang Ramdan juga. Bang Ramdan juga ada. Wah. Nama-nama gaib sendiri. Itu cuman orang-orang Gorontalo doang sekitarnya atau ada orang Jawa juga di situ? Satu Indonesia di situ atau Lu tahu Wintira kan? Nggak tahu. nggak tahu? Coba cari Wintira.